Hai teman-teman, assalamualaikum semuanya. Pertama-tama di sini aku akan merebus daun pepaya. Nah, ini daun pepayanya aku pakai 4 ikat, belinya 10.000. Jadi satu ikatnya itu 2.500, beli di pasar Minggu, pasar dadakan gitu ya. Oke, ini daun pepayanya udah dicuci dan diambil bagian daunnya aja. Tambahkan dengan 2 sendok teh garam. Ini tujuannya teman-teman supaya daun pepayanya itu kalau direbus nggak pakai lama, daun pepayanya mengurangi rasa pahit. Jadi kita campurkan dengan garam lalu diremas-remas, lama-kelamaan daun pepayanya itu bakalan layu ya. Nah, ini yang membuat daun pepayanya direbus cuma 10 menit, nggak lama ya. Oke, setelah itu daun pepayanya cuci lagi teman-teman. Lalu ini udah didihkan aku air sebelumnya. Ini daun pepaya yang udah dicuci lagi, lalu direbus di air yang mendidih. Ini cuma direbus supaya menghilangkan rasa pahitnya aja, nggak lama gitu ya. Oke, setelah itu daun pepayanya boleh diangkat ya teman-teman dan kita buang airnya. Air yang pertama ini ya pasti mengandung pahit. Pahitnya pahit bener ya. Kita buang ya airnya, diganti lagi airnya, dicuci lagi daun pepayanya. Kemudian kita didihkan kembali ya. Oke, ini tambahkan garam lagi. Kira-kira 1 sendok makan dan tambahkan juga dengan minyak sayur, minyak goreng ya. Oke, ini direbus sampai daun pepayanya benar-benar empuk, nggak usah lama ya. Jadi perebusan yang pertama itu kita pakai cuma 2 menit. Setelah 2 menit buang airnya, rebus kembali sekitar 8 menit. Totalnya kita rebus 10 menit aja. Tinggalkan dulu daun pepayanya ya sembari kita merebus sampai 10 menit. Kemudian ini ada ikan mujair atau ikan nila yang udah dibersihkan. Bumbunya simpel banget. Ada jahe, kemudian ada kunyit, bawang putih, lalu ada garam dan ketumbar. Silakan teman-teman disesuaikan aja, dan ini kemirinya udah disangrai, ada palak biji, tambahkan sedikit micin. Kemudian teman-teman ini ada merica bubuk. Lalu di sini aku tambahkan dengan ini bumbu racik ayam goreng. Ada setengahnya lagi ya. Sayang kita pakai aja bekas menggoreng ayam ya. Kita satukan aja. Ini kita buat bumbu untuk ikan goreng ya. Gampang banget bumbunya, pasti teman-teman semua juga udah pada tahu ya. Oke, ini bumbunya kita ratakan aja ke ikannya, dimarinasi selama 15 menit supaya bumbunya meresap gitu. Ini tinggalkan dulu ikannya lalu kita menuju rebusan daun papaya tadi. Nah, teman-teman, ini setelah 10 menit kita rebus airnya itu keruh ya. Tandanya daun pepayanya udah matang dan ini udah empuk, lalu kita saring, lalu sisihkan. Nah, ini dia hasilnya daun pepayanya sedikit berkurang rasa pahitnya ya. Semanis-manisnya daun pepaya tidak akan semanis gula, tapi tetap aja ada sedikit pahitnya. Ini mengurangi pahit bener. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada buat sambal. Aku lagi membuat sambal ya, gampang banget. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar, lalu tomat. Nah, ini aku tambahkan dengan 2 saset terasi ABC. Kita rebus sampai airnya berkurang. Oke teman-teman, ini bahan sambalnya kita haluskan, sisihkan dulu. Kemudian kita akan menggoreng ikan ya. Ini minyak udah panas, sisihkan minyak goreng secukupnya. Nah, kalau minyaknya udah panas gitu, kita goreng aja ikannya, masukkan secara bertahap. Ini digoreng ikannya secara bertahap ya, karena minyaknya nggak terlalu banyakan gitu. Oke teman-teman, jangan lupa kalau untuk bagian bawahnya udah kering gitu, kecoklatan, boleh dibalik. Tapi ini sisihkan dulu, lalu ini sambal. Sambalnya udah aku haluskan, kemudian tambahkan minyak goreng. Lalu kita goreng ya sambalnya, ada bumbunya. Ini seperti biasa, garam, penyedap, lalu micin, gula. Silakan disesuaikan. Nah, balik lagi kita ke ikan. Ini saat ikannya bagian bawahnya udah kecoklatan, boleh kecilkan ya api kompornya. Kemudian balik lagi ke sambal.
Jadi sambalnya itu udah matang, silakan dicicip-icip sebelum matang atau sebelum disajikan gitu ya. Oke teman-teman, kalau sambalnya udah matang, kemudian diangkat dan disajikan ya. Nah ini sambalnya awet hingga 3 hari karena direbus dulu lalu digoreng ya. Oke teman-teman, dilanjutkan setelah masak sambal, kita balik lagi ke ikan yang lagi digoreng. Nah ini dia ikannya teman-teman, udah matang. Nah ini boleh diangkat lalu ditiriskan. Nah selanjutnya teman-teman goreng lagi ikannya yang kedua. Jadi 2 tahap ya, goreng sampai semua ikannya itu habis ya. Dan teman-teman, silakan jika dirasa video aku ini menghibur ataupun bermanfaat atau menjadi inspirasi, mau masak apa hari ini, jadi jangan bingung-bingung, tinggal contek aja ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share-nya, dan tonton terus videonya. Nanti aku akan share kan masak rumahan yang simple, sederhana, tapi enak. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Pertama-tama teman-teman, di sini tuh aku punya kepala ayam, ati ampela ayam, dan bagian dalamnya juga. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan garam, lalu kita ratakan sambil diremas seperti yang di video ini. Ini tuh garam tujuannya supaya nggak bau amis dan nanti kepala ayam, ati ampela, dan lain-lainnya itu keset gitu ya, nggak berlendir. Oke, ini kita marinasi aja selama 10 menit aja. Nah, setelah itu teman-teman harus cuci lagi hingga bersih ya, supaya nggak bau amis dan lendir-lendirnya itu menghilang. Oke teman-teman, ini sisihkan dulu. Sekarang dilanjut nih, aku mau mempersiapkan bumbunya. Simple banget, ada kunyit, lengkuas, jahe, bawang putih, lalu kemirinya udah disangrai. Nah teman-teman, ini tuh bumbunya aku potong-potong dulu supaya lebih mudah kerja penghalus bumbu atau blendernya gitu ya. Ini tuh bumbunya familiar banget, simpel banget, pasti teman-teman gak asing lagi ya. Oke, kita sisihkan aja di wadah penghalus bumbunya. Jangan lupa teman-teman tambahkan dengan merica bubuk, disesuaikan aja, jadi nggak harus sama gitu ya. Tambahkan dengan ketumbar, ini ketumbarnya udah aku sangrai dulu. Kemudian teman-teman tambahkan dengan garam ya, 1 sendok teh aja, dan penyedap rasa, lalu micin, dan kemudian ada 1 saset bumbu racik ayam goreng. Nah lalu tambahkan juga dengan air secukupnya, ini supaya lebih halus dan lebih gampang untuk menghaluskan. Oke teman-teman, ini dihaluskan kemudian sisihkan dulu. Oke teman-teman, ini kita sisihkan aja di wajan, udah dicuci ya. Ini setelah dimarinasi udah dicuci lagi hingga bersih. Ini tuh kepala ayam dan ati ampelanya keset banget, bersih banget ya, dijamin gak akan bau amis. Nah ini tuh bumbu tadi yang udah dihaluskan, masukkan aja semuanya. Tambahkan dengan air 700 ml, kemudian ratakan. Setelah rata kita tutup wajannya. Kemudian kita rebus sampai airnya itu menyusut gitu ya. Oke, tutup aja sembari kita merebus ungkepan kepala ayam dan ati ampela dan lain-lainnya itu kita sisihkan dulu. Nah, teman-teman, di sini aku punya lenca 400 gram udah dibersihkan. Nah, lencanya sisihkan dulu teman-teman. Ini bumbunya familiar juga, gampang banget. 2 batang daun bawang, ada cabai merah besar, cabai keriting. Nah, ini aku punya cabai gendot, tambahkan juga dengan tomat. Tomatnya tomat kecil aja ya, supaya nanti masakannya enggak asem gitu. Nah, ini tuh ada bawang merah, bawang putih sesuai selera. Oke, teman-teman, ini bahan bumbu-bumbunya kita potong-potong aja, disesuaikan. Setelah dipotong-potong semua bumbunya, teman-teman, kita siapkan wajan ya. Kalau udah panas, sisihkan minyak goreng secukupnya aja. Ini minyaknya udah panas loh teman-teman. Kemudian ini tumis dulu bawang merah, bawang putih yang udah dipotong tadi ya. Tumis sampai harum, sampai warnanya sedikit kecoklatan aja. Kalau udah teman-teman, di sini aku punya 1 sendok teh terasi. Ini terasinya masukkan lalu tumis sampai harum.
Setelah harum dan ditumis, teman-teman masukkan perbumbuan lainnya. Nah, ini tuh potongan daun bawang, cabai gendot, cabai merah, cabai keriting, lalu tomat, tumis sampai setengah layu gitu. Nah, kalau udah teman-teman masukkan aja lencanya. Oke, teman-teman, supaya bumbunya itu meresap, di sini aku tambahkan air 200 ml ya. Cukup diratakan sampai benar-benar bumbunya itu meresap ya. Oke, teman-teman, jangan lupa tambahkan dengan garam, lalu ada micin ya, MSG, kemudian tambahkan merica bubuk. Lalu penyedap rasa ada gula ya, silakan disesuaikan aja. Untuk bumbunya jadi takarannya silakan disesuaikan gitu ya. Oke, ini diaduk-aduk lagi sampai meresap sampai rata gitu. Oke, teman-teman, sebelum ini matang, jangan lupa untuk dicicip-cicip dulu. Rasanya ini udah pas banget, enak banget, gurih, ada sedikit pedesnya gitu. Ini tuh udah matang loh teman-teman, diangkat lalu disajikan. Oke, buat teman-teman gimana? Gampang kan menu masakan yang simple, sederhana, bahannya juga terjangkau ya. Oke, sekarang teman-teman dilanjut. Ini kita sisihkan dan ada ungkepan kepala ayam, ati ampela dan lain-lainnya itu udah kuahnya berkurang. Jadi bumbunya itu udah meresap ya. Oke, kita ratakan sebentar lalu matikan api kompornya, kemudian tunggu agak dinginan gitu ya teman-teman. Baru teman-teman boleh digoreng ya. Nah, ini tuh sisihkan minyak gorengnya. Kalau udah panas masukkan. Nah, ini tuh sebagian aja aku goreng dan sebagiannya kita simpan di dalam kulkas ya. Jadi kalau mau kita makan anget-anget dikeluarkan dari kulkas, tunggu suhu ruang baru digoreng ya. Digoreng sampai berkulit aja. Kalau teman-teman silakan mau sampai garing juga sesuai selera juga ya. Ini jangan lupa dibalik juga supaya matangnya rata gitu ya. Udah matang ya teman-teman, boleh diangkat lalu kita sajikan. Kalau menurut aku sih kalau kepala ayamnya itu enakan garing gitu dan bagian ati ampelanya setengah matang aja. Oke, buat teman-teman semua, semoga video kali ini menjadi inspirasi. Jadi ibu-ibu semua nggak usah bingung mau masak apa hari ini, tinggal contek aja videonya ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Untuk di video kali ini, pertama-tama aku lagi merebus wortel. Aku mau masak sayur sop pertama ya. Nah, ini setelah wortelnya dimasukkan ke air mendidih, lalu tambahkan bakso. Sekarang sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng bawang merah, bawang putih. Dan untuk bumbunya simple banget ya teman-teman, cuma ditumis bawang merah bawang putih sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan. Kalau udah kemudian angkat dan selanjutnya teman-teman sisihkan di rebusan wortel dan bakso. Karena wortel dan baksonya udah matang, udah empuk, masukkan bawang merah bawang putih gorengnya lalu kita masak cukup sebentar. Jangan lupa teman-teman tambahkan dengan penyedap rasa, garam, lalu tambahkan dengan micin. Silahkan disesuaikan ya, tambahkan juga dengan gula kalau suka. Nah, ini yang terakhir masukkan potongan daun bawang, daun seledri, lalu tomat. Ini udah matang karena masih proses masak. Sayurnya ini panas banget, jadi langsung matikan kompornya. Daun bawang, daun seledri, dan tomatnya nanti juga ikutan matang gitu ya. Oke teman-teman, ini udah matang. Jangan lupa dikoreksi rasa sebelum kita sajikan. Nah, ini kita icip-icip dulu. Wow, ini tuh rasanya beneran gurih banget. Berasa kita pakai daging gitu ya kuahnya. Oke teman-teman, ini tuh udah matang. Oke, untuk selanjutnya aku akan masak yang kedua, ayam. Nah, ini tuh ayamnya 1 kilo udah dibersihkan gitu teman-teman, kemudian disisihkan di wajan. Nah, ini tuh bumbunya aku bikin sendiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, kemiri, jahe, lengkuas, dan serai ya. Dan aku jangan lupa tambahkan dengan bumbu racik ayam goreng setengahnya dari 1 bungkus, lalu tambahkan dengan air 600 ml ya. Oke teman-teman, ini tuh diaduk hingga rata, kemudian kita masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut gitu. Bumbunya simple banget ya. Jadi buat teman-teman pasti semuanya udah pada tahu untuk mengungkep ayam bumbunya ya. Oke, tadi barusan aku tambahkan dengan penyedap, lalu ada
sedikit bumbu kaldu gitu ya. Jadi jangan pakai tambahkan lagi garam karena dari bumbu raciknya itu udah ada rasa gurih dan asinnya ya. Oke teman-teman, ini tuh bumbunya udah meresap, tuh kuahnya menyusut berkurang gitu. Ratakan, tunggu agak dinginan lalu langsung aja digoreng ya. Nah teman-teman, karena ayamnya udah didinginkan, ini minyak udah panas, goreng aja ayamnya di minyak panas. Nah ini digorengnya aku 2 kali penggorengan ya karena minyaknya sedikit. Oke, ini digoreng sampai warnanya kecoklatan menggunakan api sedang ya. Nah ini dia ayamnya udah matang, warnanya kecoklatan gitu. Dan buat teman-teman silakan dibalik supaya matangnya rata. Karena ayam gorengnya udah matang, aku mau angkat aja langsung ditiriskan gitu ya. Nah buat teman-teman, jika terinspirasi menu masak yang sederhana dan menu masakan ini ala rumahan, silakan buat teman-teman dicoba gitu. Jadi buat teman-teman selalu ada ide-ide mau masak apa hari ini. Oke, ini dia ayam gorengnya udah matang dan siap untuk disajikan ya. Oke, buat teman-teman semua, jika dirasa video ini bermanfaat ataupun menghibur, silakan buat teman-teman untuk like, comment, share-nya, dan tonton terus videonya. Nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya. Terima kasih.